Ya, baik kita lanjut. Wa amman nubu'ah ya adapun kenabian ini yang kedua ya tentang kandungan Al-Qur'an. Fa itsbatu nubuwati ya atau nubuwatil anbiya'i yang menetapkan kenabian para nabi alaihi wassalatu wassalam ya salawat dan salam semoga dilimpahkan atas mereka alal umumi ya secara umum wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alal khusus ya dan kenabian Nabi Muhammad secara khusus. Wa itsbatul kutubillati anzalahallahu alaihim dan menetapkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka ya wa wujudul malaikati dan adanya malaikat alladzina kana minhum eh, malaikat yang di antara mereka ada yang menjadi wasaid perantara bainallah wa bainahum antara Allah dan mereka para nabi waradu ala man kafara bi syai'in min dzalik ya dan membantah orang yang kafir dengan yang ingkar ya terhadap hal itu ya mengkufuri atau mengingkari di antara dari hal itu wa yankharitu fi salaki hadza ma warada fil Qur'an minta nisi Nabi SAW makaromatihi wasana alaihi wasair anbiya sallallahu alaihi wa alaihim ajmain. Dan juga apa namanya apa yang terdapat di dalam Al-Quran ya yang di dalam menempuh itu ya maksudnya tentang kenabian tadi ya dari lemah lembut ya kepada Nabi SAW ta'nis Nabi SAW wa karomatihi dan memuliakannya wa sana'i alaihi dan memujinya wasairil anbiya sallallahu alaihi wa alaihim ajmain. Ya, dan seluruh para nabi semoga Allah memberikan sholawat dan sholawat ya atas kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada mereka semua, kepada para nabi semua. Wa ammal ma'ad dan adapun hari yang dijanjikan fa itsbatul hasyri ya menetapkan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar wa iqamatul barahin menegakkan bukti-bukti ya atasnya waradu ala man khalafa fihi membantah orang yang mengingkarinya wa dzikru ma fid daril akhirah ya menyebutkan apa yang ada di negeri akhirat minal jannati wan nar berupa surga neraka ya wal hisab ya dan juga hisab wal mizan ya timbangan wasoha ifil a'mali lembaran-lembaran amalan ya, buku catatan amal wa kasratil ahwal dan banyaknya kejadian-kejadian yang besar ya yang menakutkan wagari dalik dan yang selain dari itu wa amal ahkam adapun hukum-hukum fahiyal awamir wan nawahi dia adalah perintah-perintah dan larangan watan qasimu khamsata anwa terbagi kepada 5 itu sebagaimana hukum fikih ya yaitu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Jadi 5 hukum taklif ini memang setiap hukum yang berkaitan dengan amalan, perintah dan larangan tidak akan keluar dari 5 hukum ini. Wa minha ma yata'allaqu bil abdan, ada yang berkaitan dengan badan, kas sholati wasyam ya. Seperti salat, saum, wa ma yata'allaqu bil amwal. Ada juga yang berkaitan dengan harta seperti zakat wa ma yata'allaqu bil qulub ya dan ada yang berkaitan dengan hati
kal ikhlas, maksudnya adalah amalan hati. Ya, seperti ikhlas, khauf, rasa takut, warroja dan harapan, wa ghairi dzalik dan yang selain daripada itu. Wa ammal wa'du dan adapun janji, faminhu ya diantaranya wa'dun bi khairi dunya, ya, janji dengan kebaikan di dunia, minan nasri ya berupa pertolongan, wa zuhuri dan kemenangan, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Ya, janji misalnya tentang Fathu Makkah ya kalau di zaman Rasulullah SAW di dalam surat Al-Fath, dan juga kemenangan-kemenangan lain yang akan didapatkan oleh kaum muslimin ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kaum muslimin di akhir zaman ketika orang-orang Yahudi misalnya akan kembali dihinakan ya. Itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah. Ya, Allah menjanjikan bahwa orang-orang soleh di muka bumi ini akan mendapatkan warisan bumi ini ya. Itu akan menjadi para khalifah ya. Dalam surat An-Nur itu ayat 55 ya kalau tidak salah. La yastakhlifannahum fil ardi, itu kan janji dari Allah. Dalam surat Al-Isra juga di situ Allah berjanji akan mengembalikan Al-Quds itu kepada tangan kaum muslimin, wa in udum udna, begitu ya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia, wa minhu wa'dun bi khairil akhirah ya, di antaranya adalah janji dengan kebaikan di akhirat, wa huwal aktsar dan itu lebih banyak, ka usafil jannati wa naimiha, seperti sifat-sifat surga dan kenikmatannya. Wa ammal wa'id dan adapun ancaman, faminhu takhwiful qalbi, ya di antaranya bil iqabi, maaf, dan di antaranya menakut-nakuti dengan siksaan di dunia, wa minhu takhwifun bil iqabi fil akhirah, ya menakut-nakuti dengan siksaan di akhirat. Ya, jadi ada hukum-hukum had bagi orang yang melakukan dosa ya, dosa-dosa besar itu ada hukuman hadnya. Ya, dan siksa di akhirat tentu lebih besar lagi, wal adzabul akhirati akbar ya. Wa huwal aktsar ka ausafi jahannam, itu lebih banyak. Ya, jadi maksudnya adalah supaya manusia itu lebih takut terhadap siksaan di akhirat daripada siksaan di dunia. Kalau siksaan di dunia bisa saja orang bisa menghindar ya, tapi kalau siksaan di akhirat tidak bisa. Seperti sifat-sifat neraka jahanam dan siksaannya, wa usafil qiyamah wa ahwaliha, dan sifat-sifat kiamat dan peristiwa yang besar ya dari kiamat itu. Wa ta'ammal wa apa? Wa ta'ammal, ini perintah ya. Fil amr wa ta'ammal Al-Qur'an. Perhatikanlah Al-Quran, tajid, kamu akan mendapatkan al-wa'da. Ya, janji itu makrunan bil wa'id. Ya, selalu diiringi dengan ancaman ya. Wa qad dzakara ahadahuma ala isri dzikril akhar, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ataupun dzukira bisa dimanjulkan, disebutkan salah satunya ala isri dzikril akhar, ya setelah menyebutkan yang lain. Liyazma'a baina targhib wa tarhib, ya untuk mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Ya, jadi kadang disebutkan tentang surga dulu baru neraka atau sebaliknya. Neraka dulu kemudian surga. Ya, jadi ada menggabungkan, ini merupakan cara Al-Qur'an di dalam ayat-ayatnya ya untuk memberikan sentuhan pendidikan kepada manusia. Ya, itu dengan menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Kenapa? Dari motivasi itu agar timbul roja, harapan kepada Allah, dan dengan tarhib, ancaman itu agar muncul rasa takut kepada Allah. Nah, ini harus ada di dalam diri seorang mukmin ya, karena iman yang sempurna itu ya harus ada dua hal ini.
Khauf dan roja itu harus ada. Ya, kalau salah satunya saja, misalnya hanya khauf saja, ini akan bisa berakibat negatif. Orang itu menjadi tidak ada harapan, ya, tidak ada optimis dalam menjalani hidup. Ya, dia selalu dirundung dengan kesedihan. Itu bahaya kalau dia hanya khauf, hanya takut neraka terus gitu ya. Harus dibarengi dengan rasa harap karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan keselamatan. Bahkan rahmat Allah lebih besar daripada kemarahannya. Dan sebaliknya kalau orang hanya kepada roja ya hanya harapan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada rasa takut kepada neraka, siksaan Allah, ini juga bahaya. Orang akan menggampangkan gitu. Ya, akhirnya dia menganggap remeh perbuatan dosa ya. Dia meyakini kan Allah Maha Pengampun lah, nanti juga Allah mengampuni gitu. Ini bahaya. Makanya antara khauf dan roja itu harus ada dua-duanya agar seimbang. Makanya dalam Al-Qur'an selalu ya tarhib gitu ya. Targhib. Di dalam surat An-Naba misalnya itu jelas. Ya, ketika disebut inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba itu tarhib agar timbul rasa takut. Tapi setelah itu Allah memberikan harapan. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa dan seterusnya. Wal yatabayan ahaduhuma bil akhar. Dan akan jelas salah satunya dengan yang lain. Jadi akan jelas tentang janji Allah itu ketika disebutkan ancamannya juga. Dan sebaliknya akan jelas ancaman Allah itu ketika disebut janjinya. Ya, jadi di samping Allah Subhanahu wa taala menyediakan siksaan ya bagi orang-orang yang durhaka, yang ingkar, ya Allah menyediakan balasan bagi orang yang taat kepada Allah. Kama qila sebagaimana dikatakan fabidid diha tatabayyanul asya'u. Maka dengan kebalikannya menjadi jelaslah segala sesuatu itu. Ya. Jadi kita tidak akan bisa membayangkan secara jelas, secara sempurna, misalnya bagaimana dahsyatnya, kerasnya siksaan neraka, kalau kita tidak memahami bagaimana nikmatnya di surga kan gitu. Jadi ada bandingan antara kebalikan ini. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang golongan manusia, orang-orang beriman, ya ini tidak akan jelas ketika tidak dijelaskan orang-orang selainnya ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ada 3 golongan manusia ya, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Ya. Wa ammal qasas, adapun kisah-kisah fahuwa dzikru ahbaril anbiya ya menyebutkan kabar-kabar para nabi al-mutaqaddimin yang lalu wa ghairihim dan selain mereka kakisati ashabil kahfi ya seperti kisah ashabul kahfi wadil qarnain ya wa fa in kila jika dikatakan mal hikmah fi tikrari qasasil anbiya fil Quran apa hikmahnya diulang-ulang kisah nabi di dalam Al-Qur'an itu kan dalam kisah satu nabi saja bisa terdapat di dalam beberapa surat. Ya, dan yang paling sering diulang itu kisah Nabi Musa ya, dengan Firaun. Fal jawabu min salasati aujuh, jawabannya ada 3 macam, 3 bentuk. Al awal yang pertama annahu rubbama dzukira fi suratin min ahbaril anbiya lam yadhkurhu fi suratin ukhra. Yang pertama jawabannya adalah ya kadang-kadang disebutkan di dalam satu surat ya tentang cerita para nabi yang tidak disebutkan di surat lain. Fa fi kulli wahidatin minhuma faidatun zaidah 'alal ukhra. Di setiap masing-masingnya itu ada faidah tambahan. Jadi makanya Al-Qur'an itu satu sama lain bisa saling menafsirkan. Misalnya dalam satu ayat disebutkan tentang peristiwa tertentu yang tidak disebutkan di
ayat lain gitu ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya asani annahu dzukirat ahbarul anbiya, bahwasanya disebutkan berita-berita kisah-kisah para nabi fi mawadi ala tariqatil itnab, ya di tempat-tempat dengan cara itnab. Itnab ini artinya memperpanjang pembicaraan, ya istilah dalam balaghah, lawan dari ijaz. Wa fi mawadi ala tariqatil ijaz, ini sebaliknya, dan di tempat lain dengan cara ijaz, artinya ringkas. Litadhar fasohatul Quran fitori kota ini, agar nampak kefasihan Al-Quran dalam dua cara tersebut. Ini adalah dua cara ya di dalam membuat suatu bahasa yang indah, yang efektif, ya, yang menarik, yaitu dengan cara itnab dan ijaz. Ini pembahasannya dalam ilmu balaghah. Ya, asalis yang ketiga, an ahbarul anbiya kusido bidzikriha maqasid fa yata'addadu dzikruha bi ta'addudi tilkal maqasid. Sungguhnya cerita para nabi, jadi ini yang paling penting poin, bahwa ketika Al-Qur'an menceritakan suatu kisah, itu bukan semata-mata kisah, karena Al-Qur'an itu bukan kitab kisah, bukan kitab sejarah, bukan. Al-Qur'an itu kitab petunjuk, hudan lil muttaqin. Jadi ketika menyebutkan kisah pun itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Tujuan inti dari menyebutkan kisah itu apa? Apa petunjuk yang akan diberikan oleh Allah melalui kisah tersebut. Nah, sehingga karena tujuannya adalah memberikan petunjuk, makosid, ada makosidnya, maka dengan berbagai diulang-ulang ya suatu kisah itu menunjukkan ada maksud yang berbeda. Misalnya dalam surat ini disebutkan kisah ini bisa di dalam surat yang lain juga kisahnya sama, tapi tujuannya yang berbeda, maksud petunjuknya berbeda. Ya, faminal maqasid biha, di antara maksudnya adalah itsbatu nubuwatil anbiyal mutaqaddimin, ya, menetapkan kenabian nabi-nabi terdahulu, bidzikri ma jara ala aidihi minal mujizat, dengan menyebutkan apa yang telah berjalan di atas tangan-tangan mereka dari mukjizat, dzikru ihlaki man kadzabahum bi anwa'i minal ihlak, menyebutkan membinasakan orang yang ingkar kepada mereka dengan berbagai macam kebinasaan atau pembinasaan. Wa minha, di antaranya itsbatu nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menetapkan kenabian Muhammad SAW li ikhbarihi bitilkal ahbar, dengan memberitahukan dengan kabar-kabar min ghairi ta'alumin min ahad, ya, tanpa belajar kepada seorang pun. Karena pada zaman beliau tidak ada seorang pun yang tahu tentang kisah, apalagi kisah-kisah yang sangat jauh waktunya, ya. Misalnya kisah penciptaan Adam, bagaimana para malaikat, itu tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan sebagai bukti, ya, kebenaran kerasulan Rasulullah SAW. Wa ila dzalika al-isyarah, ada isyarat terhadap hal itu biqauli ta'ala ma kunta ta'lamuha, kamu sebelumnya tidak tahu, anta wala qaumuka, kamu dan kaummu tidak tahu, min qabli hadza, sebelum ini. Ya, gitu. Dan misalnya nanti ada hikmah-hikmah lain bisa kita gali. Kenapa kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu lebih banyak di Quran? Nah, ini mengisyaratkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW, ini kan petunjuk ya dari Allah, akan di dalam masa yang akan mereka lewati oleh umat Islam, umat akhir zaman ini, adalah banyaknya pemimpin yang zalim. Makanya Allah banyak menyebut kisah, dan Firaun ini adalah pemimpin yang paling zalim. Jadi kezaliman, ya, Firaun, ya, di zaman Nabi Musa, ya, itu sebagai potret, sebagai gambaran, ya, bagaimana umat Islam itu menghadapi pemimpin zalim dari zaman ke zaman. Dan sampai sekarang kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim itu, dan agar
kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini menjadi petunjuk ya di dalam menghadapi pemimpin zalim itu. Ya, wa minha di antaranya menetapkan wahdaniyah keesaan Allah ala tara annahu lamma dzukira ihlakul umamil kafirah, ketika disebutkan pembinasaan umat-umat kafir yang terdahulu, qala fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ya, maka tidaklah memberikan manfaat Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah itu sedikit pun. Wa minal i'tibar fi qudratillah, ya, dan diantaranya adalah mengambil pelajaran dari kekuasaan Allah, wa syiddati iqabihi, dan dahsyatnya kerasnya siksaannya liman kafara bagi orang yang kafir. Ya, wa minha tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi, diantaranya adalah menghibur Nabi dari pengingkaran kaumnya, bita'assi, dengan meneladani biman taqaddama minal anbiya, ya, kepada para nabi yang terdahulu. Kalau qad kudzibat rusulun min qablik, rasul-rasul sebelummu juga sama ya, sudah diingkari oleh kaumnya. Wa minha tasliyatu, dan diantaranya juga menghibur Nabi Muhammad SAW, wa wa'duhu bin nasri, menjanjikan kemenangan, ya, kama nusirul anbiya alladzina min qabli, sebagaimana ditolong para nabi sebelumnya. Wa minha takhfiful kufar, ya, menakut-nakuti orang-orang kafir, bi an yu'aqabu kama uqibal kufarul ladzina min qablihim, mereka akan disiksa sebagaimana disiksa orang kafir terdahulu sebelum mereka. Ila ghairi dzalik, ya, dan yang lainnya mimma tawat alaihi akhbarul anbiya, ya, yang terkandung dari cerita para nabi itu, wa minal ajaib, keajaiban wal mawaid, ya, nasihat-nasihat, wa ihtijaju anbiya wa raddim al kufar wa ghairi dzalik, hujah-hujah para nabi itu bagaimana, ya, ketika mereka menyanggah orang-orang kafir. Falamma kanat ahbar anbiya tufidu fawaid katsira, ketika cerita para nabi itu memberikan banyak faedah, dzukirat fi mawadi katsira, dia disebutkan di banyak tempat, walikulli maqamin maqalah, ya, dan bagi setiap tempat, setiap momen, ya, setiap event, setiap kesempatan itu memiliki pembicaraannya tersendiri. Jadi ini hikmahnya, alasannya kenapa kisah para nabi itu banyak disebutkan, ya, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ya. Kuas sekalian, barangkali itu ya untuk pembahasan tentang usul tafsir, ya, 2 bab sudah bisa kita selesaikan. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, silakan. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Atim yang sudah memberikan penjelasannya yang sangat rinci, Ustadz. Alhamdulillah, dari pemaparan barusan kita banyak mendapatkan pengetahuan, wawasan yang baru, ya, seputar penurunan surat di periode Makkiyah maupun di Madaniyah dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya kepada Ikhwatul Iman, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan dengan menyalakan audionya. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar kajian barusan. Silakan Pak Eri itu atau Bu Endah atau moderator juga boleh kalau nanya. Pak Supriyatna itu ya. Paling pertanyaan dari Ana, Ustaz, Ya, yang untuk mengawali, Ustaz, ya. Mungkin ini bisa memancing pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Yeah. Di dalam Al-Quran itu kan terkadang Allah juga menjelaskan tentang bagaimana tadi, Ustaz, ya, argumentasi
para nabi ketika menghadapi umat mereka gitu. Hmm. Semisal ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat As-Saff kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustaz, ketika Allah berbicara seperti itu, berkalam seperti itu, apakah lafal yang digunakan di dalam ayat tersebut itu adalah murni ucapan Nabi Musa kepada umatnya? Jadi teksnya itu memang benar-benar seperti itu, atau justru lafal yang digunakan di dalam ayat tersebut itu adalah lafal lain dengan makna yang sama yang digunakan oleh Nabi Musa ketika itu gitu Ustaz. Ya. Dan juga di beberapa ayat yang lain ketika Allah mengisahkan bagaimana argumen para nabinya ataupun argumen orang-orang yang mengingkarinya gitu Ustaz. Mungkin itu pertanyaan dari Ana Ustaz. Baik. Jawaban yang Ana tahu ya berdasarkan hal ini, terkadang juga dari hikayat atau cerita perkataan para nabi ataupun kaumnya itu kadang redaksinya kan suka berbeda ya, satu ayat dengan ayat lain. Ini menunjukkan yang Anda tahu jawabannya bahwa Allah menceritakan itu secara maknanya, ya tidak persis lafadznya gitu ya, tidak persis secara lafadznya, ya, tetapi Allah menceritakan secara makna bahwa apa yang dikatakan itu seperti ini gitu ya. Dan juga tentu saja ketika sudah menjadi kalamullah itu kan dari perkataan itu ya, jadi susunan katanya ya karena dia termasuk bagian dari Al-Qur'an ya, jadi tentu terangkat yang tadinya bahasa manusia biasa ya menjadi bahasa Al-Qur'an, bahasa mujizat. Ya. Begitu. Ya. Ya, walaupun bisa jadi redaksinya wallahu alam bisa jadi ada yang sama persis, tapi secara umum tidak menutup kemungkinan itu diceritakan secara maknanya. Oh, Iya. naam Ustaz. Wallahu alam itu yang Anda tahu jawabannya. Jazakallah Ustaz. Silakan yang lain. Atau ada pertanyaan lain boleh. Pak Imron ada? Pak Imron Nggak ada ya yang masuk? mati. Oh ya belum masuk. Dari Pak Herizul Itu yang Oppo itu Pak yang Imron ditanyakan bukan? Pak. Silakan yang lain atau antum masih ada pertanyaan? Biasanya dinyalain Ustaz kalau Pak Imron videonya. Jadi porsi kisah ini cukup banyak dalam Al-Quran, bahkan Suyuti mengatakan sepertiga Al-Quran itu kisah ya. Dan di dalam kisah itu Allah merinci petunjuknya itu. Makanya penting sekali kita menggali ya kisah-kisah, yaitu untuk merinci petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, bagaimana pengamalannya dan sebagainya. Makanya di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya yang fi qasasim la ibrah ya, ada ibrah dalam kisah-kisah mereka itu wa tafsila kulli syai'in. Merinci segala sesuatu di dalam kisah-kisah itu.
Makanya kita disuruh untuk mengambil ibroh. Jadi dari kisah-kisah itu apa ibrohnya, apa petunjuknya. Dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Ya, misalnya tentang bagaimana kehidupan berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah itu di situ ada nilai pendidikan di dalam keluarga. Ya. Misalnya di antara kajian yang pernah saya bahas itu belajar parenting kepada para nabi ya. Karena kisah-kisah para nabi itu banyak mencerminkan bagaimana Allah memberikan petunjuk dalam bidang keluarga gitu ya, dari kisah para nabi itu. Dalam semua aspek, dalam kepemimpinan ya, Allah memberikan contoh misalnya kepemimpinannya Nabi Sulaiman, kepemimpinannya Dzulqarnain ya. Bahkan kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW juga dipotret di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi banyak rinciannya. Ya, itu bisa digali ya sebagai petunjuk-petunjuk yang rincinya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Mungkin saya akan lebih banyak fokus ke usul tafsir ini supaya kita bisa menyelesaikan dan kedepannya inti yang akan kita bahas ini adalah tafsir Quran ya. Cuman saya ingin membahas secara tematik gitu ya, menggali petunjuk-petunjuk Al-Quran ya, sentuhan-sentuhan tafsir Al-Quran, bicara tentang tema-tema tertentu. Ya, saya ingin membahas seperti itu ke depan, insya Allah. Baik, dikembalikan ke moderator. Ya. Jazakallah khairan kepada Ustadz Atim yang sudah memberikan pemaparannya selama kurang lebih 1 jam barusan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa menjadi satu ilmu yang bisa kita petik hikmah dan faidah di dalamnya. Dan kepada ihwatu iman yang mengikuti kajian-kajian untuk Markas Ilmu Syar'i, itu bisa di follow up, bisa diikuti perkembangannya melalui Facebook Markas Ilmu Syar'i ataupun melalui YouTube dan juga Instagram ya, untuk info seputar kajian-kajian dari Markas Ilmu Syar'i. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada malam hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.